Hey, I'm Leovar. Welcome to my channel, Society. Nih, pertanyaan pertama dari Vide 30 Videlia_GR. Ya ini temanku juga sih. Dia arsitek by the way. Nih dia nanya, Oh, apa prospek kerja lulusan RC selain jadi arsitek? jujur kayak aku mau jadi selain arsitek. Aduh, desain konsultan tetap arsitek ya? Ya kalau misal itu berkaitan di luar bangunan, desain kan in general kan. Desain konsultan, aku misal desain baju, desain brand, desain Nah logo. itu, nah itu, nah itu prospek. Udah dijawab ya guys sama Evelyn. Ya kayak apa ya? Evelyn. Ya macam-macam nggak sih? Ya Bisa menurutku sih sebenarnya. ini sih semua bidang yang berkaitan sama seni itu bisa dikerjain sih. Nah ya makanya. Soalnya ini ya guys, aku mau jelasin kalau kita di arsitek tuh nggak melulu diajarin soal bangunan sih. Kita Iya. dilatih sense of art sih, ya nggak sih? Malah sense of art Gimana? banget, bukan bangunan. Nah, bener nggak sih? Iya nggak sih? Malah Betul loh. cara kita ngelihat sesuatu biar itu estetik, cara kita ngelihat Iya. orang. Tapi aku ya, based on my experience tuh aku jadi tambah judgmental gitu orangnya. Sama, aku juga sih, betul. Jadi ngelihat apa-apa Aku tuh juga. lebih teliti gitu loh. Iya, iya, iya. Misalnya kayak ngelihat Iya sih. ruangan gitu, kok ada yang kayak gini dikit ya, kok ada Iya, yang kayak gitu. iya. Jadi lebih gatel gitu loh, ya nggak? Ngelihat Sama. sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama uh, Gemes gitu loh. Iya, iya nggak sih. cuman interior loh, Lin. Orang loh. Ya, semua Cara kan. berpakaian loh. Oh, ya aku udah sampai kayak cara berpakaian sih. Nggak kayak, Oh, bukan cara tapi berpakaian, aku kalau kayak ngejudge bahwa orang itu kayak gini ya. Cuman kayak aku, jujur ya, aku ngelihat orang pakai hmm, sandal yang mungkin cuman segini, nggak dipakai full gitu loh. Misal ini sandal ya, oh, terus kakinya cuman segini gitu loh. iya, iya, Itu iya. tuh menurutku tuh, ini orang malas banget sih. Iya, iya, iya. Ngerti. Menurutku ya ini Iya, it's iya, iya. bad habit gitu ya. Cuman Hmm. jadi sebegitunya gitu loh detail Oh, iya, sampai iya, iya. sampai ngelihat. Tapi aku nggak nganggap Ngelihat. bahwa ini orang nggak deh nggak mau nemenin deh gitu kan. Nggak gitu loh. Ini aku klarifikasi dulu nih sebelum Oh, iya, dijudge iya. sama orang-orang. Tapi itu pun di Aduh. psikologi diajarin juga gitu loh cara berpakaian. Ya Hmm. itu sih kalau di arsitek tuh kita sense of art-nya emang main banget. Tapi kayak prospeknya banyak banget lah. Kan kamu di arsitek kan kamu diajari kayak pakai Photoshop, Illustrator. Terus gampang lah, kamu Iya ya tinggal ngambil bener-bener. aja kelas online jadi graphic design, kamu bisa membuat itu logo. Bener-bener. FYI temanku itu tuh yang di atasku 1 tahun atau 2 tahun, di atasku 2 tahun itu tuh dia tuh Hmm? kerja nggak sebagai arsitek. Dia tuh kerja kayak ini loh, masukin desain logo ke Freepik, terus orang Oh iya bayar. iya iya iya, iya. Yang Jadi emang download dia, itu toh. bener-bener. Dia itu bikin kayak 3D gitu, Iya iya logo-logo iya. gitu. Misalnya bikin Itu buku anak, juga ya lumayan ilustrator sih. gitu loh. Ya itu juga Hmm. lumayan sih. Kita sekarang kuliah arsitek, kita ke depan nggak jadi Hmm. arsitek pun, misal kita buka salon, kita Hmm. pasti punya keunggulan dalam bidang Oh tertentu. iya iya sih. Kalau kita arsitek, kalau misal kita Iya. buka showroom mobil lah, kita Hmm. pasti punya keunggulan tertentu dari orang-orang yang tidak arsitek. Seriusan, pasti deh, pasti kelihatan kok. Soalnya mungkin ya jujur lebih teliti kali. Ya, ya. Tapi kalau aku lemah banget sih Apa? numerik angka gitu loh. Oh, Jadi mungkin aku aku perlu. kalau aku lemahnya malah ingetan. Ngerti nggak sih? Jadi Oh, kalau misalnya ada kayak pelajaran sejarah, itu aku udah banget sih. Tapi oh. juga kenapa aku nggak suka bisnis? Soalnya aku lumayan nggak bisa ngerti accounting. Ngerti nggak sih? Kayak buku besar, buku kecil itu loh. Ya gitu sih, menurutku. Tapi arsitek jadi apapun, menurutku lebar banget peluang. Iya sih. Mau jadi apapun tuh, semua yang berkaitan seni bisa kok.
Kamu mau jadi content Iya. creator pun bisa, mau jadi editor pun Iya, iya. bisa, mau jadi Banyak videographer banget pun sih. bisa. Videographer loh, yang kita nggak ada basic, Iya, iya. tapi kita tahu kayak kita tuh punya Senine, sense gimana. basicnya gimana Kok gitu rada toh. nggak enak ya? Kok Iya, peletakannya nggak iya, enak ya? Kok kurang iya. Iya, simetris ya? Kita tuh punya keunggulan di situ gitu loh. iya, iya sih. Jadi kegatelan Punya kita keunggulan terhadap, estetik deh kayak iya ya, keunggulan estetik. Iya. heeh. Jadi banyak banget sih kalau misal di lain bidang arsitek. Tapi kalau bisa kalian yang kuliah jurusan arsitek ya jadi arsitek. Harus guys. Jangan nanti kamu mengurangi jumlah arsitek di Indonesia, tanggung jawabmu loh, Lin. Ya Ini udahlah, adik kelas ada nonton loh. Lin. Weh, nyoba kerja asli dulu lah. Nyoba di dunia asli dulu. Kenapa? Nyoba di dunia asli dulu, banyak yang lebih enak gitu. Enggak. Ya, Ya tapi udahlah. kalau misalnya kalian udah ngerasa passion kalian di arsitek ya, just Iya, do kejar it gitu terus loh. sih. Kejar terus sih. Kalau menurutku masa-masa kuliah tuh masa-masa idealis dan ya go for it gitu loh. Kalau misal kalian punya mimpi gede, ya perjuangin aja. Urusan duit itu terakhir lah kalau kuliah, ya nggak sih? Nanti urusan duit mulai dipikir kalau kamu tapi udah kalau kuliah. arsitek ya enggak apa-apa. Enggak mau teh ya aduh, udahlah ganti pertanyaan. Nggak semua arsitek juga sesusah itu gitu loh. Banyak arsitek yang top juga, mereka punya banyak duit gitu. Semua tergantung amal dan kepercayaan. Masing-masing. Iya, betul. Dan kepribadian masing-masing. Iya. Next question. Dari Saskia.amade. Hai. Yeah. Perbedaan. Nih, dia nanya ini. Perbedaan tipikal atau stereotip anak arsitek di Indo sama di US itu apa? Nih, aku jelasin dulu ya, di Indo ya. Aku jujur nggak tahu lah, kamu dulu lah jelasin. Oke, aku di Indo ya. Kok di Indo? Perbedaan nih, aku tiba-tiba keinget aja sih. Ada orang nih, approach ke kita. Kamu mahasiswa arsitek ya? Nih aku ada project nih, buatin gudang. Ini aku ada project nih, buatin kamar. Kamarku kecil kok, cuma 4x3 kok. Ini kamu buat dulu ya. Lumayan lah nambah-nambah portfolio, biar kamu banyak pengalaman kan. Oh ya, ini nanti jadinya gini. Nanti menyesuaikan konsep, mau konsepnya apa, Skandinavian kah, atau industrial, atau bla 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 bla, kan banyak banget konsep. Terus nanti ke per meter kira-kira kenanya gini. Loh, enggak apa, ini buat portfolio aja. Buat portfolio kamu kan lumayan kan, udah nambah. Did you get it? Iya, ngerti. Menurutku ya, ini in my opinion ya, disclaimer on. Seni, arsitek, terkhususnya di Indonesia tuh masih kurang dihargai sih, jujur. Oh, iya. Itu yang bikin mungkin stereotip orang-orang Indo terhadap seni itu tuh jadi nggak semahal itu gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bawa ke luar negeri ataupun ya let's say Singapura lah. Di Singapura tuh bahkan fee mereka per jam loh. Ya nggak sih? Oh. Aku sempat dapat info tuh ada beberapa. Mungkin di Indo juga ada beberapa ya. Ini aku nggak mendiskreditkan, nggak menganggap bahwa semua udah kayak gitu, nggak ya. Tapi ada beberapa yang kayak gitu loh. Dan itu di luar itu jadi arsitek gede banget sih, jujur. Oh, ngerti. Aku nggak tahu tapi kalau di US. Di Singapura gede sih. Oh. Kalau di sini mungkin dari cara pandang lah. Oh, ini Lin, aku ingat lagi Lin. Kalau di Indo itu tuh terlalu struktural. Jadi ketika kita punya ide, Oke, ngerti. Aku ngerti aku mau ngomong apa. Lah. Kalau kita misal punya ide, yang itu nggak kebangun, yang itu nggak ada bangunan aslinya, itu tuh pasti dosen langsung membantah. Ini tuh nggak ada di Indonesia. Kamu nggak mungkin bisa bangun kayak gini. Ini strukturnya mau kayak gimana? Ini yang menurutku ya, ini menurutku beda banget sih sama di sistem di luar negeri karena mungkin di US pun emang nomor satunya tuh estetik gitu loh. Urusan itu kebangun nggak kebangun, urusan strukturnya mau kayak gimana. Kamu lihat ituku kan? Kamu lihat apa? Portfolioku kan? Iya, lihat. Lihat, aku lihat portfolio. Seni banget woy. Bukan yang kayak that's why aku pengen dulu aku aslinya pengen nyoba Unpar soalnya tuh kayak pengen nyoba sekolah di Indo lah at least. Pengen nyoba sekolah di Indo soalnya tuh kayak masuk akal gitu loh. Tapi kalau di sini tuh anak arsitek kayak konsep banget, ngerti nggak sih? Kayak misalnya kenapa bentuk bangunanmu kayak
kayak bebatuan gitu. Terus nanti temanku yang presentasi kayak, oh iya ini soalnya kayak biar bisa adaptasi sama lingkungan di sekitarnya. Kan ini Lingkungan. sekitarnya kan lingkungannya kayak alam-alam gitu. Makanya aku kayak ngambil dari bentuk batu biar kayak sama-sama organik. Ngerti nggak sih? Oh, I see. Jadi mending tuh kayak kamu buat sesuatu yang kayak keren banget tapi dipikirin alasannya nanti. Kenapa kamu bentuknya kayak gitu? Konsep menyesuaikan 3D. Konsep menyesuaikan 3D. Gila itu aku banget tuh. Ini aku bakalan disikat sama dosen-dosenku nih kalau dengerin ini. Soalnya aku tuh kayak gitu. Bentuk udah oke, ya udah konsepnya menyesuaikan. Aduh, kok ada lengkungan di sini ya? Digimanain ya? Oh, dibuat semakin kita berada di tengah dan berbeda dengan orang lain, itu semakin kita punya keunggulan. Nah, sikap itu saya terapkan dalam bentuk seperti kubah. Jadi kayak nge-bullshit gitu loh. Oh ya, di arsitek tuh diajarin kayak gitu juga, guys. Pinter ngomong, woy. Kalau arsitek tuh lama-lama pinter nge-bullshit, sumpah. Aduh, gila sih. Bener. Tapi di sana juga kayak gitu ya? Kayak gitu banget. Konsep harus kuat banget ya? Kayak misalnya dulu bahkan aku waktu tahun kedua gitu diajari dari kayak coba buat desain building tapi dari painting, ngerti nggak sih? Dari lukisannya tapi yang kayak abstrak banget. Ya kayak gitu-gitu loh. Kayak gitulah. Bahkan Zadit aja ngomong, desain dulu strukturnya nanti. Oh iya? Kamu tahu Zadit kan? Tahu lah. Zadit sama arsitek itu tuh kayak Indonesia sama Jokowi lah. Ya nggak Jokowi juga sih. Maksudnya kayak sama pemerintah lah. Siapa yang nggak tahu kan? Ya kayak Tuhan sama umatnya lah. Iya bener. Ya itu sih. Kalau itu mungkin dia ngomong waktu dia di sekolah. Dia ngomong kayak, ya pokoknya bentuknya kayak gini, terserah engineer-nya lah. Kan itu masalah mereka. Kayak dia ngomong kayak gitu. Aku ada satu dosen sih yang emang dia enak banget buat diajakin rundingan. Dia selalu ngomong bahwa struktur pikir carry. Iya. Yang penting bentukmu bagus sih. Ada satu dosen dan pasti ini kalau misal ada beberapa anak Unika denger pasti kalian tahu lah siapalah. Aku nggak mau nyebut nama tapi pasti kalian tahu lah. Dan mungkin di kampusku sendiri itu tuh, aduh, udah nyebut kampus ya tadi. Mungkin di Unika sendiri itu tuh banyak dosen yang ini loh, Lin, orang lapangan. Jadi that's why mereka realistis gitu loh. Ini nanti bangunnya kayak gimana. Jadi kemarin, ini aku mau cerita dikit ya, yang PA aku kemarin, project akhirku kemarin itu kan aku kan bangun basketball academy gitu kan. Aku tuh bikin. Kenapa basketball? Ya. Kenapa basketball ya? Karena semester 7 aku bikin itu. Masya Allah. Run out of idea. Loh, aku dari semester 7, jadi gini, aku dari semester 7 itu udah tahu nanti proyek akhirnya mau bikin apa. Aku pengen bikin basketball academy. Kebetulan di semester 7 itu kan aku kan dibagi kan, ada beberapa anak yang dapat fungsi bangunan A, B, C. Aku dapat pendidikan. Aku mikir kayak, pas banget. Ya udahlah, sebelum aku PA, kenapa nggak aku berusaha terapin dulu di semester 7? Kalau nanti jadi semester di di project akhir jadi lebih kuat gitu loh argumennya. Oh iya sih. Jadi lebih dapat experience gitu loh. Tapi kenapa basket? Kenapa basket? Karena satu suka basket. Kan ya menurutku ya, kayak ide, desain, konsep itu tuh nggak usah jauh-jauh lah. Yang deket-deket aja nggak sih? Iya. Yang deket-deket aja. Misal kamu punya hobi apa? Hobi main musik. Ya kenapa kamu nggak bangun sekolah musik? Tapi kita nanti sesuaiin isunya lah. Isunya kan nggak boleh kan kalau dosen ngomong tombo pingin nyesuaiin kepinginanmu terus kan nggak boleh kan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kayak menurutku konsep desain nggak usah jauh-jauh dari hobimu. Kamu punya hobi apa, ya udah berusaha terapin itu, kamu cari urgensinya. Next nih dari Gracia Samudro, what was something learned as an architect that you found useful in other aspect of life? Dalam loh nih. Dari aku dulu ya, lebih teliti, kita lebih ngelihat sesuatu tuh lebih detail lah, dan kita lebih mikir gimana sih cara membuatnya gitu. Aku senang banget kalau misalnya aku jalan-jalan
kayak hardware, kalau nggak ke IKEA gitu, mikir cara bikinnya. Terus kalau misalnya jual kayak gini enak nih Pak. Pernah nggak sih? Itu bisnis. Oh iya. Kalau aku nomor 1 dan jelas banget. Tahan banteng sama dunia luar. Gila. Sumpah, demi apapun. Kayak, soalnya kayak waktu kuliah kan pasti pernah kayak, aku setiap misalnya hari Senin ini ketemu, terus kayak, oke, pokoknya besok kamu harus bawa rough model tuh, ngerti nggak sih? Aku tetap harus buat model, tapi yang jelek aja gitu loh. Tapi Schematic design buatnya gitu ya? udah tetap, iya, tapi misalnya buatnya udah yang kayak besar gitu, yang udah kayak kamu udah makan 2 malam nggak tidur, terus kayak, ini misalnya hari revisi. Senin, kamu dibilangin, oke, pokoknya hari Rabu kamu mbak rough model ya, kayak tentang, pokoknya kayak schematic desainmu kayak kamu gimana, terus kamu terus kayak harus pakai apa namanya material ini, terus pokoknya harus sebesar ini misal, terus kamu udah ngabisin 2 malam gitu buat, terus waktu hari H kamu presentasi, kamu dimarah-marahin suruh ganti. Sumpah. Waktu pertanyaannya itu muncul, aku cuman keinget satu, woy. Gila, tahan banting sih menurutku. Bener. Jadi kayak dari kuliah 4 tahun tuh, quote yang nempel di kepalaku cuman satu, woy. Just keep going. Bener. Kayak aku punya temen, dia kuliah teknik sipil di Undip. Teknik sipil di Undip tuh salah satu paling susah menurutku. Dia ngerjain kayak laporan magang gitu loh. Kan ke Jakarta, magang di Jakarta, bikin laporan, udah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, sampai bab 6 kayaknya terus kena virus. Hilang semua filenya. Terus dia ngulang, dia cuman gini, ya wes toh dibaleni, lah piye? Oh iya, kamu nggak membutuhkan waktu 1 malam 2 malam buat nangis, kamu nggak membutuhkan waktu buat how deal with yourself, buat ya udahlah ini kayaknya susah banget sih, tapi dia langsung kayak ya udah buat lagi. Mental gila sih. mental Mau ngerti nggak sih, woi? nggak main-main mental. Aku juga kayak gitu. Yang waktu bukan semester, kalau di Indo berarti aku tuh semester 7. Jadi aku kayak dikasih seminggu buat ngumpulin kayak portfolio final gitu loh. Jadi kayak misalnya selesai studio, aku harus kayak compile satu semua kayak isinya rendering apa segala macam buat dikumpulin, ngerti nggak sih? Kayak ngerar satu file gitu ya? Mau tau nggak? Laptopku ke wipe. Gila nggak sih? Terus gimana? Gila, woy. Aku nangis semalaman, woy. Enggak semalaman, seminggu. Terus dari situ kayak stressful sih, parah sih woy, itu. Gila, woy. Aku sampai doa ke Tuhan, kalau misalnya aku studio ini dapat nilai bagus, sumpah aku bakal do a favor. Bakal sharing di CGN Ellen. Gila, aku akhirnya sharing loh. Aku pulang ke Semarang, aku sharing, woy. Itu kayak keajaiban Tuhan yang Maha Esa. Itu jadinya berarti hilang nggak? Enggak ya? Apa? Hilang. Waktu itu tuh. Tapi buat lagi ya? Buat lagi lah. Jadi itu malam itu kayak laptopku tuh tak tinggal di ruang komputer sekolah. Terus habis itu aku keluar beli pizza. Terus aku gila itu aku ingat banget. Itu kayak jam 1 pagi gitu. Aku keluar beli pizza. Habis itu balik-balik, gila ada kayak tulisan intinya kayak aku pakai Dell, laptop Dell. Kayak ada tulisan intinya pokoknya intinya laptopnya itu harus di reboot, enggak tahu, di restart. Intinya kayak gitu. Gila, habis tak buka bahkan aplikasi Rhino nggak ada, weh. Gila nggak sih? Aku sampai nggak bisa nangis. Awalnya kayak shock, diem doang. Akhirnya aku kayak tiduran di sofane sekolah kayak selama 1 jam, pulang masih shock, nggak bisa ngerjain. Terus aku akhirnya kayak
nangis-nangis, habis itu aku kayak aku akhirnya email profesorku sih, kayak bisa ndak dikasih perpanjangan waktu soalnya laptopku file-nya hilang. Terus habis itu bahkan 3D-nya nggak ada, woy. Iyalah, ke-wipe semua. Iya, itu kayak Terus habis gila itu sih. aku tuh terakhir upload ke kayak tipe Google Drive. Docs gitu, Google Drive. Aku tuh kayak nguploadnya 3D tapi yang kayak masih rough banget, ngerti nggak sih? Yang kayak masih yang Gambaran belum kasar. bentuk dinding gitu loh, yang Belum. kayak masih Cuma satu konsep gitu garis loh. kan. Satu garis. Terus habis itu kayak aku udah kayak doa, nangis-nangis, aku udah nggak tahu aku mau ngapain. Jadi kayak sebelum portfolio, itu tuh kamu sebenarnya udah presentasi, kamu tuh udah buat semua. Padahal kayak cuma tinggal buat portfolio. Akhirnya Apes banget sih. aku kayak waktu itu di zaman-zaman aku mau ngulang itu, aku tuh mau pinjem USB nih temanku yang aku selalu pinjem USB nih buat ngeprint. Apa? Ingat ya, yang aku selalu pinjam USB-nya. Buat ngeprint. Habis itu aku buka folderku. Jadi aku buat folder di USB nih temanku ini. Kayak Evelyn. Ternyata aku nyimpen 3D emang belum selesai sih. Tapi kayak at least ada 3D-nya lah. 3D yang hampir mau selesai di USB nih temanku itu. Gila nggak sih? Aku langsung, tapi kayak backup gitu ya, berarti ada backup-nya. ada backup. At least kayak emang aku ngulang semua diagram, floor plan gitu-gitu, tapi kayak Ngulang tapi nggak terlalu banyak kan, karena ada backup itu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kok Apa? namanya sama kayak kamu ya, Lin? Siapa? Adekku! Hello, Michelle! Michelle Utomo. Jadi Michelle Utomo nih. Paling lama nggak tidur berapa jam? Sorry. Paling lama nggak tidur berapa jam? Berapa, Aku Lin? pernah sih nggak tidur seharian. 24 jam aku pernah sih. Seharian? Jadi, ini yang aku cerita nih, the worst experience yang aku pernah rasain di kuliah arsitek. Apa? Sangkutannya sama nggak tidur. Jadi kayak, ini tuh tahun pertama aku transfer ke ini kan, Berkeley. Terus habis itu, waktu itu kan shock banget gitu loh. Dari yang awalnya kayak lumayan gampang, jadi yang kayak tiba-tiba kayak susah banget, ngerti nggak sih? Nah, terus habis itu tuh waktu itu final presentation. Terus kayak masih belum kebiasa lah sama beratnya kuliah di Berkeley. Terus habis itu waktu itu kayak nyiapin model, poster segala macam. Terus kayak masih belum bisa ngatur waktu gitu loh. Terus itu nggak tahu sih aku nggak tidur berapa jam. Tapi kayak seminggu prepare itu tuh kayak paling tidur kayak 1 jam, kebangun kaget buat model lagi, ngerti nggak sih? Ya kayak gitu-gitulah. Itu aku terus sehari sebelum presentasi, itu aku bener-bener yang nggak tidur sampai song banget, sampai yang kayak mungkin kalau orang narkoba yang udah sampai kayak nggak tahu dia di mana, ngerti nggak sih? Terus habis itu kayak 3 jam sebelum presentasi, itu tuh ya aku nggak selesai lah, kayak selesai sih, tapi kayak masih lumayan jelek sih. Terus habis itu intinya udah selesai, aku kayak harus ganti baju rapi pulang kan. Jadi aku dari sekolah tuh biasanya kayak naik bis pulang. Nah, saking capek aku di bis itu ketiduran, woy. Ketiduran. Nggak turun di destinasi? Nggak turun di apartemenku. Turunnya tuh kayak jauh banget, kayak Gila. jadi ini rumahku itu tuh harus kayak nyetir berapa lama ya itu? Harus kayak nyetir 5 menit, 6 menit. Itu pokoknya udah jauh banget lah. Intinya udah jauh banget. Terus akhirnya aku kebangun. Aku kayak, ya ampun matang, aku udah sampai sini. Pokoknya intinya kalau udah sampai situ tuh jauh banget. Terus kayak, apa namanya, padahal aku udah harus presentasi kayak 1,5 jam. Habis itu, HP-ku mati. Habis itu, kalau HP-ku mati, aku nggak bisa ngecek BC balik ke sana tuh kapan, ngerti nggak sih? Dan aku udah harus presentasi. Dari situ, aku jalan ke rumah, jalan ke apartemenku. Terus aku udah kayak di tengah-tengah jalan tuh, saking yang kayak
capek banget. Ngerti nggak sih yang udah kayak capek sampai ngesong banget. Aku di tengah jalan, itu aku sampai kayak doa gini woy ke Tuhan. Tuhan apa aku pingsan di sini aja ya, apa aku mati di sini aja ya. Gila woy. Ngaco, Aku yang udah kayak parah-parah. Terus Satisfied itu kayak, ya. aduh parah woy. Itu kayak menurutku the worst experience yang aku pernah rasain. Aku nggak tidur selama aku hidup. Duh Tuhan, apa aku pingsan di sini ya? Kayak HP ku mati, terus kayak aku mau pinjem charger di cafe yang aku lewat tuh juga udah enak. Kayak aku udah mau presentasi, aku udah kayak, aku nggak tahu harus apa gitu loh. Terus kayak, waduh gila, aku nggak tahu sih kalau aku nggak presentasi, aku kayak takut nggak lulus segala macem. Soalnya kan waktu itu tahun pertama kan, kayak nggak tahu harus expect apa gitu loh. Terus habis itu, udah itu aku kayak jalan sampai rumah, itu aku udah kayak, udahlah jalan terus, aku udah kayak capek banget, sampai apartemen, ganti baju, segala macem. Habis itu, balik ke sekolah, naik kayak Gojek gitulah, naik kayak gokar. Habis itu sampai di presentasi nih, saking aku capek presentasinya jelek banget, aku akhirnya kayak dibantai habis-habisan. Gila sih, aku habis dibantai itu aku nangis, aku pulang, tebak aku tidur berapa lama? Dari 24 jam boy, udah kayak orang mau pingsan. Jadi kamu tidur waktu ada matahari, bangun waktu ada matahari juga. Gila gak sih? Itu aku trauma banget, woy. Aku ngerasain udah kayak... Ngeri sih, ya emang mental. Mungkin kalau tipikal orang Indo sama US lagi ada satu lagi sih. Kalau Indo tuh, di Indo tuh ngerjain di sekolah nggak sih? Di Indo nggak ngerjainnya di kos. Oh. Di kos temen Iya, yang iya. deket kampus gitu. Soalnya kalau di aku dikasih meja satu-satu di US. Kayak tipikal kayak gitu deh. Ngerti nggak sih? Dikasih Nggak tahu studio ya, sendiri. Di kampusku tuh nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ngerjain tuh bisa, tapi paling sampai jam berapa sih? Jam 6. Oh, ini 24 jam, boy. Nah, Literally apartemenku tuh nggak kepake. Woy, tahu gitu kamu nggak usah sewa apartemen. Harusnya, boy. Sumpah. Kamu pernah nggak sih? Kalau aku kan gara-gara aku ngerjain di sekolah, aku literally ya, aku mau tidur, itu kalau aku mau tidur, kayak nggak ada tempat duduk apa, dan aku tuh pengen kayak selonjoran gini loh. Aku literally, meja aku gabung, aku kasih kertas, aku tidur di atasnya, woy. Mind blowing. Sampai ya, kamu kayak ngerasain matahari pagi kayak gitu, aku di sini tuh kayak, ini aku malam beli kopi nih. Nah, nanti dia tutup, aku pagi, jam 6 pagi, dia buka lagi, aku beli kopi lagi, weh. Ngerti nggak sih? Mungkin udah kayak penjualnya kayak, loh ini kan orang yang kemarin. Sering banget, weh, kayak gitu. Kayak, aku sampai kenal penjualnya, sampai penjualnya nanya, loh kamu belum tidur? Iya nih belum tidur, pulang nanti siang. Gila banget sih. Parah. Aku sekarang udah gak bisa deh kayak gitu. Parah. Tapi lembur bahaya sih. Mungkin kita lagi Iya umur segini mungkin nggak terlalu ini ngerasain. Tapi kalau nanti udah umur mungkin 40-an mungkin baru ngerasain kayak badannya udah gampang. Dan nggak bisa, woy. Tapi nggak bisa sih nggak ngelambur di arsitek ya nggak sih? Lah, Zahdi aja mati muda. Hah? Oh ya? Kamu tahu kan Zahdi itu udah meninggal loh. Seriusan? Udah. Aku udah tahu sih. Udah meninggal. Wow. Next. Siapa yang nge-support kamu buat ngejalanin belajar arsitek? Akulah. Aku ada di waktu aku susah, weh. Apa tapi ya? Orang lain gitu? Banyak yang lah. paling impactful. Mau keluarga boleh, mau temen boleh, sahabat boleh. Kamu ada sih. Tapi bestie, kayak apa sih nyebutnya bestie ya kalau cewek? Woi, arsitek udah ada bestie-bestian. Jadi kayak biggest support tuh ya dari temen arsitek sendiri, kayak sesama studio yang ngerti struggle sama bener. keluarga lah. Kalau nangis kan apa-apa mesti larinya keluarga. Especially? Papaku lah. Oh. Tapi papamu juga support banget kan? Iya kayak Dan support banget kan?
bisa, nggak apa-apa pasti bisa kayak gitu loh. Aku kalau misalnya apapun weh, kayak aku mau marah, misalnya ini aku jengkel banget sama kayak proyekku ini, aku kayak selesai aku jengkel, aku pasti marah-marah ke dia, ngerti gak sih? Oh, Iya. ya tapi ya at that time papamu pasti tahu sih kayak, oh ya cuman butuh marah doang habis itu udah lega. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Bingung nih mau ke siapa lagi? Iya nggak sih? Aku nggak tahu sih. Kalau kamu? Papaku tuh, aku sempat kayak ngeluh gitu. Gila, aku tuh nggak bisa apa kayak gini terus. Waktuku tuh habis kayak buat kuliah, nggak punya temen, nggak punya no life lah itu. Iya, Terus kayak papaku tuh cuma gini, lah piye, pindah pak. sama. Terus kayak misal aku lagi stres gitu kan, lah ini aku nggak bisa ngerjain ini ya. Ya wis tau berhenti sih toh. Nek berhenti itu nggak selesai pak. Ya wis tau lah piye lah nggak bisa kok. Capek kok. Iya Kamu sih. kan butuh istirahat. Iya, Jadi tuh iya, menurutku orang tua tuh ngelihat kita tuh ya, tapi perlu loh kayak kamu tuh lebih penting mengurusin dirimu sendiri daripada ngurusin sesuatu hal lain. Sebelum kamu ngurusin hal lain, kamu urusin dirimu sendiri dulu gitu loh. Jadi papaku reminder iya banget sih. sih. Iya sih. Sama weh. Kayak papaku juga, kalau misalnya dulu aku kayak, nggak bisa, pokoknya aku nggak mau tidur. Sebelum selesai, pokoknya aku nggak bisa tidur. Aku selalu kayak gitu kan. Aku nggak mau mandi, aku nggak mau makan, aku nggak mau tidur. Terus papaku tuh selalu yang kayak selalu ngerimain kayak apa namanya, kan kalau kamu tidur kamu istirahat kan kamu nanti selesai ngerjainnya lebih cepet, ngerti nggak sih? Recharge. Ya kayak nge-recharge gitu. Iya sih, selalu ngomong kayak gitu tapi aku nggak pernah tak dengerin soalnya aku takut nggak selesai. Ngeri sih. Gila sih. Ya tapi nggak ada orang-orang seperti mereka tuh nggak tahu sih. Iya Bakalan, sama. mungkin aku udah pindah sih. Oh sumpah. Mungkin aku udah pindah sih. Sebenarnya kayak, ya mungkin papaku tuh terlalu membebaskan aku gitu loh. Jadi Oh iya. aku tuh dari Jadi SMA suka. udah kayak cara papaku ngedidik aku tuh kayak aku tuh pulang malam nggak apa-apa, mau kemana pun ya nggak apa-apa. Tapi aku ngomong dan kayak aku mikir Oh iya. aku tuh tipe anak yang kalau aku dikasih tanggung jawab lebih, aku malah takut gitu loh. Oh iya, iya. Karena itu tuh sesuatu yang gede, nggak bisa kamu sembarang Hmm. gunain gitu loh. Masa kamu mau bikin orang tua kecewa, terus misalnya aku pulang Iya. malam pun ya aku jelasin, ini loh Pak, tadi aku habis ngobrol habis kumpul sama ini, habis kesini tadi ngomongin soal ini, ngomongin soal ini. Jadi kayak dari pandangan orang tua tuh tahu gitu loh. Sebenarnya kayak Oh iya. nggak semua orang tua kayak old school gitu loh. Mereka tuh cuma butuh Iya, penjelasan doang sih. iya sih. Asal kita bisa Kalau approach ke mereka, jelasin gitu. iya sih. Tapi kalau misalnya kayak dikasih kebebasan kayaknya lebih jadi pengen tanggung jawab deh sih. Nggak semua orang tapi Lin. Aku sempat ngomong Oh, sama papaku soalnya. Papa tuh untung apa? loh punya anak kayak aku. Seriusan. Iya, iya, iya. Seriusan. Karena nggak Iya, semua anak tuh bisa itu gitu loh, bisa setanggung, iya bukan sih. aku ngomong aku tanggung jawab ya, sebenarnya aku ya nggak tanggung jawab sih. Cuman pasti di luar sana tuh banyak yang lebih. Iya, iya, iya. Lebih Aku bebas. dikasih kebebasan kayak gini, jadi aku lebih bisa ini, lebih bisa itu. Hmm. Do something yang mungkin mereka ya di luar pengetahuan mereka yang Iya, ya iya, kan iya. masih kecil kan, curiosity-nya kan tinggi pasti, Lin. Iya, iya sih. Nah, pengen nyoba ini itu lah ya. Pengen nyoba ini tuh pasti kan. Jadi ya mungkin Iya sih. kelak aku bakal menerapkan kayak gitu juga sih. Apa? Oh iya, iya, iya. Iya, aku Cara juga sih. Soalnya aku kalau juga nggak suka terlalu dikekang deh, soalnya. Iya nggak sih? sama-sama. Kalau dilarang tuh kasih alasan yang jelas gitu loh. Loh kenapa nggak Iya, iya, boleh? iya. Tapi Do kadang, and don't. most of the time jadi kayak, nggak tahu sih. Kayak misalnya aku mau apa ya? Misalnya kayak kemarin nih aku mau hiking yang kemarin ini. Kayak habis lihat seberapa jauh sebenarnya mereka nggak boleh gitu loh, ngerti nggak sih? Ya tapi aku udah sampai ke gunung ya gimana dong? Padahal Kayak kamu aslinya tahu kan? Terus tapi kamu nggak ngomong ke mereka kan? lebih tepatnya kayak aku tuh nggak ngecek
Ini papamu nonton loh, Lin. Aku tuh lebih tepatnya kayak nggak tahu kalau ternyata sejauh itu. Tahu lah, nggak tahu. Ganti topik. Aku pernah denger quotes bagus, Lin. Apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sama. Itu aku. Woy. That's me. Kayak jelekku tuh satu, woy. Aku tuh terlalu kayak, misalnya nih ya, kamu ngajak aku, oke, besok naik Gunung Bromo. Aku hari ini, oke. Kayak ngerti deh sih. Terus tadi kamu nggak ngomong. Aku kayak, iya Pi, aku mau kayak hiking bentar. Pada 10 jam. Ya oke. Thank you, Evelyn, atas waktunya. Hari ini udah ngobrol panjang banget. Nggak kerasa 3:30. Kita ngobrol berapa lama? 3 jam ya? 3 jam. 3 jaman lah. 3 jam. Ya, lama banget. semoga bisa bermanfaat. See you next time. Oke. And thank you guys. Bye-bye. Thank you guys. Bye.